Di zaman serba digital ini, ngomongin pertahanan negara itu udah nggak melulu soal senjata loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana Komando Resimen Mahasiswa Indonesia, atau yang kita kenal Komenwa, bertransformasi jadi perisai digital buat bangsa kita. Dan ini semua sejalan sama visi besar Indonesia Emas 2045. Kita mulai dari kutipan yang satu ini. Ngena banget kan? Ini langsung ke inti masalahnya. Ancaman buat negara kita itu udah beda bentuk. Pertempuran fisik mungkin masih ada, tapi perang yang sesungguhnya sekarang itu dimenangkan atau dikalahkan di dunia maya, di mana narasi dan persepsi jadi senjata utamanya. Nah, di sini kelihatan jelas banget perubahannya. Dulu, ancaman itu ya tank, tentara, serangan frontal yang kelihatan mata. Sekarang, ancamannya itu nggak kelihatan. Perang cyber, banjir disinformasi, hoax yang bisa mecah belah kita, sampai infiltrasi ideologi lewat layar HP kita masing-masing. Ini adalah medan perang baru yang butuh prajurit jenis baru juga. Oke, sebelum kita bahas transformasinya, penting banget buat kita mundur sedikit dan lihat akarnya. Yuk, kita telusuri sejarah panjang resimen mahasiswa dan warisan mereka dalam membela negara. Jadi kalau kita lihat ya, peran Komenmu adalah pertahanan negara itu bukan hal yang baru. Sejak zaman perjuangan kemerdekaan di tahun 40-an, sampai operasi militer besar di tahun 60-an, mereka ini udah berkali-kali ada di garda terdepan. Nah, sekarang peran bersejarah itu berevolusi lagi buat ngedepin tantangan zaman digital. Dan di balik semua ini, ada sebuah filosofi yang kuat banget sebagai dasarnya. Namanya Widya Castrena Dharma Siddha, atau disingkat WCDS. Ini dirumuskan oleh Jenderal Besar Ahana Nasution tahun 1959. Bisa dibilang, inilah DNA-nya Komenwa. Doktrin ini punya 3 pilar utama. Pertama, Widya, artinya penguasaan ilmu pengetahuan. Kedua, Castrena, yaitu disiplin dan mentalitas keprajuritan. Dan yang ketiga, Dharma Siddha, gabungan dari keduanya buat pengabdian yang sempurna. Inilah yang bikin anggota Komenwa itu unik, seorang intelektual yang juga patriot. Oke, sekarang kita udah tahu sejarahnya. Mari kita sambungkan fondasi ini dengan ambisi nasional yang jadi pendorong utama revitalisasi Komenwa. Pertanyaannya, apa sih pemicunya? Jawabannya adalah visi besar Indonesia Emas 2045. Jadi, transformasi Komenwa ini bukan proyek yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian yang krusial dari strategi besar bangsa. Kenapa? Karena untuk jadi negara maju dan berdaulat, kita butuh anak-anak muda yang gak cuma pinter, tapi juga tangguh secara digital dan punya jiwa bela negara. Nah, yang menarik banget adalah gimana peran Komenwa ini nyambung langsung sama misi pembangunan pemerintah yang namanya Astacita. Coba kita lihat di sini. Ini bukan cuma teori loh. Mereka memperkuat Pancasila lewat literasi digital, ikut memperkuat pertahanan lewat komponen cadangan, bahkan ikut membangun desa lewat teknologi. Semuanya terhubung. Oke, dari tadi kita ngomongin soal strategi dan visi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih konkret. Seperti apa sih solusi nyatanya? Inilah dia, visi untuk sebuah platform digital Komenwo-nya yang futuristik. Dan ini dia slogan resminya. Perisai cerdas Ibu Pertiwi. Keren kan? Singkat, padat, dan jelas. Ini benar-benar merangkum misi mereka untuk melindungi bangsa lewat kecerdasan di garis depan digital. Platform ini tuh dirancang bukan cuma sebagai website biasa, tapi sebagai markas digital. Bayangin deh, ada dashboard komando buat mantau semua kegiatan secara real-time, ada pusat pelatihan virtual buat simulasi, dan yang paling krusial, ada Akademi Keamanan Siber yang jadi otak digital mereka buat melawan ancaman-ancaman tadi. Yuk, kita bedah sedikit Akademi Siber ini. Karena ini jantungnya pertahanan digital. Ada pelatihan patriot siber buat melawan hoaks. Ada edukasi soal ancaman hibrida, kayak polarisasi sosial yang bisa bahaya banget. Sampai ada sertifikasi buat para ahli IT, logistik, dan kesehatan, biar bisa jadi komponen cadangan yang profesional. Dan ini semua bukan wacana loh, ini contoh nyata kontribusi mereka nanti. Mulai dari pertanian digital buat ketahanan pangan, sistem respon bencana canggih bernama Komenwa Rescue 4.0, sampai pembuatan konten-konten digital buat menjaga ideologi Pancasila. Pengabdian yang sangat konkret dan relevan. Nah, sekarang pertanyaannya, semua ini untungnya apa buat mahasiswa? Buat anak muda, mari kita fokus ke manfaat dan peluang yang ditawarkan langsung oleh kerangka baru ini. Dan inilah dia, poin yang pasti bikin banyak mahasiswa tertarik. 20 SKS. Iya, beneran, Anda nggak salah dengar.
Ini adalah pengakuan akademis yang sangat besar yang bisa didapat dari partisipasi di program bela negara. Jadi, ini bukan lagi cuma sekedar kegiatan ekstrakurikuler biasa. Lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, aktivitas di Komenwa dan program bela negara lainnya itu diakui secara resmi dan bisa dikonversi jadi SKS. Ini membuatnya jadi bagian yang sangat berharga dalam perjalanan kuliah seorang mahasiswa. Selain itu, ada juga jalur untuk bergabung dengan komponen cadangan atau Komcat. Nah, yang penting dicatat, ini programnya sukarela ya, anggota ikut latihan dasar militer, tapi setelah itu mereka kembali ke kehidupan sipil, kembali ke pekerjaan masing-masing, dan siap sedia kalau negara membutuhkan. Tentu saja pengabdian ini sangat dihargai oleh negara. Anggota Komcat dapat berbagai macam hak dan insentif, mulai dari uang saku, jaminan kesehatan, asuransi, sampai penghargaan resmi. Ini adalah cara negara memastikan pengorbanan mereka didukung dan dihormati sepenuhnya. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan kita. Mari kita simpulkan transformasi ini dan coba lihat ke depan. Seperti apa sih wajah baru pertahanan nasional kita? Saya mau tutup dengan sebuah metafora dari filosofi Komenwa yang menurut saya dalam banget. Ibarat elang diganggu gagak, Komenwa akan terbang lebih tinggi sampai gagak itu jatuh sendiri, kehabisan napas. Ini menggambarkan komitmen mereka untuk terus fokus pada misi yang lebih tinggi, terbang melampaui semua gangguan dan kebisingan digital, dan gak pernah kehilangan arah. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan semua perubahan ini, di era digital seperti sekarang, menurut Anda, bentuk patriotisme seperti apa yang paling efektif? Jawabannya mungkin udah nggak sesederhana dulu lagi.